Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Doni Setiawan selaku dosen pengampu KKPMT serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Widiatna Dikusmasuti dengan NIM 4124145 dari golongan A semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai cholesteatoma, yaitu salah satu penyakit pada sistem pendengaran yang cukup penting untuk dipahami karena dapat menyebabkan gangguan serius apabila tidak ditangani dengan baik. Adapun dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian, etiologi, patofisiologi, gejala, faktor resiko, pengobatan, komplikasi, hingga pencegahan dari penyakit cholesteatoma. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, apa itu cholesteatoma? Yakni cholesteatoma adalah pertumbuhan sel kulit yang merusak dan meluas yang terjadi di telinga tengah atau proses mastoid. Cholesteatoma bukanlah tumor dalam pengertian tradisional, melainkan struktur seperti kista yang berisi serpihan kulit, kolesterol, dan bahan seluler lainnya. Cholesteatoma dapat berkembang akibat infeksi telinga kronis atau dapat bersifat bawaan, artinya sudah ada sejak lahir. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kehilangan pendengaran, pusing, dan masalah yang lebih parah jika infeksi menyebar ke struktur di sekitarnya. Lalu, etiologi cholesteatoma yang pertama disfungsi tuba eustachius yang menyebabkan ventilasi telinga tengah terganggu sehingga terjadi tekanan negatif yang menarik membran timpani ke dalam. Lalu otitis media kronis, yakni peradangan berulang menyebabkan kerusakan membran timpani dan memicu pertumbuhan epitel abnormal. Lalu ada perforasi membran timpani, yakni lubang pada gendang telinga memungkinkan epitel squamosal dari liang telinga masuk ke telinga tengah. Lalu yang terakhir ada trauma atau operasi telinga, yang dapat menyebabkan implantasi jaringan epitel ke dalam telinga tengah yang kemudian berkembang menjadi cholesteatoma. Lalu di sini terdapat patofisiologi. Patofisiologi cholesteatoma dimulai dari disfungsi tuba eustachius yang kemudian menyebabkan tekanan negatif pada telinga tengah. Tekanan negatif tersebut akan menarik membran timpani ke dalam hingga terbentuk suatu kantong yang disebut retraction pocket. Selanjutnya, di dalam kantong tersebut terjadi penumpukan epitel, squamosa, dan keratin. Penumpukan ini akan berkembang menjadi massa cholesteatoma yang semakin lama semakin membesar. Massa tersebut kemudian menghasilkan enzim destruktif yang dapat merusak jaringan di sekitarnya, terutama tulang pendengaran atau osikula. Akibatnya terjadi gangguan pendengaran serta infeksi kronis pada telinga. Selanjutnya, ada gejala cholesteatoma, yakni dapat muncul dengan berbagai gejala yang tingkat keparahannya dapat bervariasi. Nah, gejala umum meliputi gangguan pendengaran, yakni seringkali merupakan gejala pertama yang terlihat yang dapat berkisar dari ringan hingga parah. Selanjutnya, ada kotoran telinga yang mengeluarkan cairan dari telinga yang berbau busuk merupakan hal yang umum. Lalu sakit telinga. Kalau sakit telinga ini rasa tidak nyaman atau nyeri pada telinga yang dapat terjadi terutama selama infeksi. Lalu selanjutnya ada tinnitus, yakni telinga berdenging atau berdengung dapat menjadi suatu gejala. Lalu ada pusing atau masalah keseimbangan yang merupakan kondisi bertambah parah, keseimbangan dapat terganggu. Lalu penyebab dan faktor resiko. Di sini tertera penyebab infeksi lingkungan yang dapat menyebabkan cholesteatoma yang seringkali muncul akibat infeksi telinga kronis yang dapat menyebabkan terbentuknya kantong retraksi di gendang telinga. Kantong ini dapat menjebak sel-sel kulit dan kotoran yang menyebabkan pertumbuhan cholesteatoma. Faktor lingkungan seperti paparan asap atau alergen juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan infeksi telinga kronis yang meningkatkan risiko cholesteatoma. Lalu,
penyebab genetik atau autoimun. Meskipun kolesteatoma terutama dikaitkan dengan infeksi telinga kronis, beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan kondisi ini. Kondisi keturunan tertentu yang mempengaruhi struktur telinga dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan kolesteatoma. Gangguan autoimun juga dapat berperan meskipun hubungan ini kurang dipahami. Lalu selanjutnya faktor gaya hidup dan pola makan. Pilihan gaya hidup seperti merokok dan kebersihan yang buruk dapat meningkatkan resiko infeksi telinga sehingga meningkatkan kemungkinan berkembangnya kolesteatoma. Selain itu, pola makan yang kekurangan nutrisi penting dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Lalu selanjutnya ada faktor resiko utama. Yang pertama, ada umur. Kolesteatoma lebih umum terjadi pada anak-anak, tetapi dapat terjadi pada usia berapapun. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Laki-laki secara umum memiliki resiko lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya ada lokasi geografis, yakni daerah tertentu dengan tingkat infeksi saluran pernafasan yang lebih tinggi memungkinkan melihat lebih banyak kasus kolesteatoma. Lalu selanjutnya, kondisi yang mendasari, yakni orang dengan riwayat infeksi telinga, alergi, atau masalah pernapasan lainnya berada pada resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, terdapat pilihan pengobatan. Yang pertama ada perawatan medis. Perawatan utama untuk kolesteatoma adalah intervensi bedah. Tujuannya untuk mengangkat kolesteatoma, memperbaiki kerusakan pada gendang telinga, dan memulihkan pendengaran. Pilihan pembedahan dapat meliputi yang pertama mastoidektomi, yakni pengangkatan tulang mastoid tempat kolesteatoma berada. Yang kedua ada timpanoplasti, yakni perbaikan gendang telinga dan rekonstruksi telinga tengah. Dalam beberapa kasus, obat-obatan seperti antibiotik mungkin diresepkan untuk mengatasi infeksi sebelum atau sesudah operasi. Selanjutnya, ada pengobatan non-farmakologis. Meskipun pembedahan merupakan pengobatan utama, perubahan gaya hidup tertentu dapat mendukung kesehatan telinga secara keseluruhan. Yang pertama, menghindari merokok. Mengurangi paparan asap tembakau dapat menurunkan resiko infeksi telinga. Yang kedua, ada praktik kebersihan yang baik. Menjaga telinga tetap bersih dan kering dapat membantu mencegah infeksi. Yang ketiga, perubahan diet. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral dapat mendukung fungsi kekebalan tubuh. Selanjutnya, terdapat komplikasi. Jika tidak diobati, kolesteatoma dapat menyebabkan beberapa komplikasi termasuk yang pertama ada gangguan pendengaran. Kehilangan pendengaran permanen dapat terjadi jika kolesteatoma merusak struktur telinga. Yang selanjutnya, infeksi kronis dapat menyebar ke struktur di dekatnya termasuk otak yang menyebabkan kondisi serius seperti meningitis. Selanjutnya, saraf wajah berjalan dekat dengan telinga, dan kolesteatoma dapat menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan jika terlambat. Lalu terdapat pencegahan, yakni melibatkan pengurangan faktor resiko yang terkait dengan infeksi telinga, yakni ada vaksinasi, melakukan vaksinasi secara rutin seperti vaksin flu dan pneumokokus dapat membantu mencegah infeksi pernafasan. Lalu ada praktik kebersihan seperti mencuci tangan secara teratur dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dapat mengurangi resiko infeksi. Lalu selanjutnya modifikasi diet, yakni pola makan yang kaya antioksidan dan makanan anti peradangan dapat mendukung kesehatan telinga secara keseluruhan. Lalu, kesimpulan pada materi kali ini, dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kolesteatoma merupakan penyakit telinga yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan epitel abnormal di telinga tengah. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh infeksi telinga kronis dan gangguan tuba Eustachius, serta memiliki proses perkembangan yang bersifat progresif dan merusak. Oleh karena itu, diagnosis dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Di sini saya mengambil materi pada 2 website yang saya lampirkan pada daftar pustaka berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit kolesteatoma. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai penyakit pada sistem pendengaran, khususnya kolesteatoma. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.